Alhamdulillahirabbil alamin ya, sudah bisa beli pelet lagi ya. Ini kemarin 1,5 hari ya nggak tak kasih pelet. Kebetulan belum bisa keluar ya, kemarin sempat sibuk, ada saudara yang nikah juga, jadi hanya tak kasih makan rumput seperti itu ya. Alhamdulillah ini sudah bisa keluar beli pelet ya. Ini teman-teman ya, untuk belajar juga ya manajemen pakan yang mungkin teman-teman peternak pemula itu belum mempertimbangkan sama sekali masalah soal pakan ya. Apa saja yang harus dipersiapkan, manajemennya bagaimana agar stok pakan kita selalu ready, karena namanya juga hewan peliharaan ya, mau nggak mau kita harus selalu menyediakan stok pakan untuk hewan-hewan kita seperti itu. Jadi dalam setiap video ya pembahasan start awal untuk teman-teman peternak pemula itu, kenapa saya informasikan harus bertahap dari 1 atau 2 kelinci dulu ya, karena agar teman-teman itu bisa memahami, teman-teman itu bisa memanajemen kebutuhan pakannya itu berapa per 1 ekor kelincinya, berapa per bulannya, jadi bisa menganggarkan untuk kebutuhan hewan ternak kita ya. Jangan hanya sekedar bisa beli indukan ataupun bisa beli bibit-bibitan yang akan kita ternak, tapi kita harus memikirkan juga bagaimana kita bisa memanage operasional, memanage pakan yang harus setiap saat ada atau harus setiap saat ready. Apalagi kalau kita mengandalkan pakan pabrikan atau pakan beli seperti itu ya. Kalau pakan kalau pakan gratis ataupun kita pakan ambil di alam sih enggak masalah gitu ya, tapi kalau pakan pabrikan, pakan beli, kita harus benar-benar tahu kapasitas kebutuhan per bulannya kita berapa ya, dengan jumlah yang kita ternak berapa, itu harus benar-benar dihitung agar tidak terjadi keblongan atau kekosongan pakan yang seharusnya ada dan diberikan pada ternak kita. Itu teman-teman ya, hal sepele yang benar-benar harus di manage untuk teman-teman peternak pemula sehingga tidak keblongan seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu sudah tahu, sudah bisa menghitung kebutuhan, sudah bisa menghitung kapasitas per hari itu membutuhkan berapa kilo dengan jumlah 1 atau 2 ekor, untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas ternaknya itu hitungannya lebih mudah dan bisa lebih terkonsep, lebih terkontrol daripada langsung besar gitu. Apalagi nanti kalau sudah pada produksi, sudah pada beranak, nanti kalau belum tahu dan paham hitung-hitungannya, nanti keblongan di tengah jalan malah repot seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman peternak pemula yang gugur, yang gulung tikar dikarenakan kendala tersebut ya. Karena dari awal atau dari hal kecil itu disepelekan ya, tidak dihitung atau belum dihitung ya. Yang berpikiran nantilah dihitungnya saat sudah besar, nantilah dihitungnya kalau sudah kapasitas segini gitu. Itu lebih susah dan lebih rumit bila mana tidak dimulai dari hal yang awal atau hal yang kecil seperti itu. Nah, dan itu pentingnya bila mana teman-teman itu memiliki cadangan atau pakan alternatif yang sudah disiapkan sebelum ternak. Bila mana mungkin tokonya lagi tutup ataupun stok di toko belum ada, jadi nanti itu bisa untuk untuk pakan alternatif sehari 2 hari itu tidak masalah dengan hijauan seperti itu, tidak merubah ataupun merusak kondisi kelinci tersebut, tidak seperti itu. Yang terpenting makanan alternatif yang biasa diberikan itu sudah pernah atau sudah biasa diberikan sebagai makanan pendamping kelinci tersebut. Itu aja teman-teman ya, masalah manajemen pakan, manajemen
ternak budidaya breeding kelinci yang teman-teman peternak pemula itu harus perhatikan sejak awal atau sejak dini, yaitu permasalahan pakan yang riskan yang banyak sekali menjadi penyebab mundurnya atau gulung tikarnya teman-teman peternak pemula. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.